Selamat mendengarkan sambutan Bapak Ketua Ikawangi Kabupaten Sangatta, Kalimantan Timur. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan Ketua DPD Ikawangi Kabupaten Kutai Timur. Dalam hal ini kami mohon untuk Bapak Haji Ernata Hadi SSOS MSI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu PLT Camat Kecamatan Pengalun atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Pengalun yang sempat hadir pada saat hari ini di kegiatan kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Keluarga Banyuwangi Kecamatan Pengalun, Bapak Imam, beserta seluruh jajaran anggota Ikawangi Kecamatan Pengalun. Yang saya hormati Bapak Tuan Rumah, Pak Bondan, beserta istri yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan rumah yang ditempati kegiatan kita pada hari ini, mudah-mudahan rumahnya berkah. Mudah-mudahan beliau rezekinya melimpah. Dan Allah memberi kesehatan kepada Bapak sekeluarga dan kita semuanya tentunya. Amin. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh pengurus Ikawangi Kecamatan Pengalun dan seluruh anggota Ikawangi Kecamatan Pengalun serta seluruh hadirin undangan semuanya yang tidak saya sebut atau tidak sempat kami sebut namanya satu persatu, dan kami hormati semuanya. Dan yang saya hormati seluruh jajaran pengurus DPD Ikawangi Kabupaten Kutai Timur. Jadi pada hari ini saya membawa rombongan atau didampingi oleh beberapa pengurus DPD Kabupaten Kutai Timur, yaitu ada Bapak Ketua Harian Pak Muhammad Thoyib, ada Ibu Sekretaris Umum yaitu Ibu Bu Indah ya namanya ya. Lupa sudah. Kalau salah sebut bilang Pak bilang Pak Thoyib. Kalau salah sebut bahaya ini. Bisa ketukar. Nah itu ya. Dan juga ada saya membawa bendahara yaitu Ibu Bu Titik, sebutan nama singkatnya ya Bu Titik ya. Ada juga saya membawa bagian pengurus barang yaitu Mas Handoko, dan ada membawa Sri Tanjung, koordinator atau koordinator Sri Tanjung yaitu Ibu Indra ya. Nah itu temannya yang berdiri di sini ya, jadi ya, teman di rumah ya. Jadi ada beberapa yang saya bawa. Kebetulan juga kegiatan kami itu ada juga di sana. Kita akan mengadakan pengajian sama seperti ini, yaitu di Kampung Kajang pengajian. Kita akan mengundang penceramah dari Blok Agung ya. Hari ini lagi proses kedatangannya. Blok Agung. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa
bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini karena rahmatnya ya. Kita dikasih kesehatan, dikasih iman, dikasih waktu, kesempatan untuk hadir. Dengan iman, dengan kesempatan dan kesehatan, maka kita bisa melaksanakan kegiatan ini di rumahnya Pak Bondan ya. Mudah-mudahan kegiatan ini juga selalu membawa motivasi kita semuanya untuk selalu guyup, rukun, dan juga nantinya efeknya akan membawa kesejahteraan, kedamaian dalam rumah tangga kita. Amin. Sholawat serta salam juga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semuanya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti pada saat hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih Pak Ketua DPC Kecamatan Bengalun dan juga Pak Bondan atas pelaksanaan ini, dan alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya ini. Oh ya, mohon maaf ketinggalan yang kami hormati Bapak Ustadz ya, Pak Ustadz yang memberi ceramah pada saat hari ini ya. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa hadir ke sini ya. Karena ada sebenarnya ada beberapa kegiatan yang hari ini harus kami hadiri. Ada undangan dari KNPI juga di lapangan Budungga ya. Hari ini ada kegiatan ya yang sama jamnya, namun karena ini saya anggap sangat penting sehingga kami harus ke Bengalun ya. Jadi yang di sana saya instruksikan karena itu sifatnya kedinasan. Jadi saya instruksikan kepada staf saya untuk menghadiri yang kegiatan di Kudungga ya, di lapangan Kudungga. Nah, saya hadir ke sini kepingin ketemu kepada keluarga-keluarga saya semuanya di sini ya. Yang laki-laki cakep-cakep, yang ibu-ibunya cantik-cantik ya, boleh. Meskipun ada istri boleh gitu kan. Ya, boleh. Kalau sudah berdiri sini milik umum jadinya ya. Ya. Kalau di rumah pribadi, kalau di sini milik umum. Pak Tojab ya. Waduh, matanya berat kemana Ibu Indah. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kesini nanti saya juga sekaligus akan membawa kartu anggota Ikatan Keluarga Besar Banyuwangi ya. Jadi ada kartu anggota nanti yang kami serahkan di sini kepada Pak Ketua, nanti Ketua DPC Kecamatan, anggota Ekawangi ada ya. Nanti akan kami serah terimakan. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima atau belum mendapatkan, boleh nanti menyusul ya, mengirimkan fotonya melalui pengurus, bisa melalui Pak Bondan, bisa melalui Pak Ketua nanti ya. Jadi nanti kami cetakkan ulang. Kenapa demikian? Karena ini harus suatu paguyuban yang memang profesional, itu memang harus ada kelengkapan administrasinya ya. Ada benderanya, ada plangnya, ada juga keanggotaannya ya. Jadi ada indikat keanggotaan. Itu namanya paguyuban yang profesional ya. Kita berupaya agar supaya paguyuban Ekawangi Kabupaten Kutai Timur itu sempurna ya. Sempurna sesuai dengan AD ART kita ya, gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, AAD dan ART Ekawangi Kutai Timur itu fleksibel ya, fleksibel, jadi tidak kaku. Kalau kita mempunyai anggota itu di situ diterangkan dalam AD ART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu yang bisa menjadi anggota Ekawangi itu adalah yang pertama. Yang pertama adalah orang Banyuwangi. Nah, orang Banyuwangi itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang mempunyai istri atau mempunyai suami orang Banyuwangi. Nah, jadi salah satu di rumah itu orang Banyuwangi ya. Kalau tadi yang pertama tadi
orang Banyuwangi lah ya, suami istri sama-sama orang Banyuwangi. Yang kedua adalah salah satu dari suami atau istri adalah orang Banyuwangi. Yang ketiga adalah orang yang pernah tinggal di Banyuwangi. Nah, artinya orang dari kabupaten mana saja, dari suku mana saja yang pernah tinggal di Banyuwangi boleh menjadi anggota Paguyuban Ekawangi. Yang keempat adalah orang atau suku dari mana saja, baik Kutai atau Bugis atau Dayak atau Banjar dan lain sebagainya, yang kepingin ikut memajukan Paguyuban Ekawangi dipersilahkan untuk bergabung di anggota Paguyuban Ekawangi. Jadi ini Ekawangi Kabupaten Kutai Timur memiliki ART yang fleksibel. Jadi Bapak Ibu tidak usah kaku. Tidak, ayo kita kumpul di Paguyuban Ekawangi. Oh, saya bukan orang Banyuwangi. Tidak ya. Jadi ayo semuanya kita rangkul semuanya ya, agar supaya kita ada namanya persatuan ya. Paguyuban itu adalah untuk guyub rukun ya. Paguyuban untuk guyub rukun. Fungsinya adalah dengan ada paguyuban ini diterangkan dalam suatu Al-Quran ya, kita ini adalah untuk bersilaturahmi. Tujuannya adalah bersilaturahmi agar supaya kita selalu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Silaturahmi manfaatnya bisa adalah untuk memperpanjang umur kita, ya, umur kita. Jadi dengan silaturahmi insya Allah umur kita akan panjang. Kenapa? Karena kalau di rumah suntuk, jenuh ya, di rumah itu suntuk, jenuh, merengut saja, bilang orang Banyuwangi ya, merengut saja ya, merengut saja ya, Stres. sehingga jadinya nanti apa Pak? Stres ya, kalau stres sakit sudah. Nah itu makanya kalau kumpul gini ya, dengan adanya silaturahmi itu kita kejenuhan akan hilang ya. Kita bisa ketawa, bisa senyum sesama teman, ketemu teman terhibur ya. Kayak saya ketemu kakak saya ya, di sini ada Mbak Sus ya, ada Pak Budiono, itu mengingatkan masa lampau saya ketika saya kecil ya. Saya kecil ya, itu mengingatkan. Jadi mereview lagi, seolah-olah kita kehidupan kita di sini pada waktu itu ya. Ibu beliau luar biasa baiknya ya. Berkat kebaikan ibu beliau, berkat pahala ibu beliau memberikan beberapa makanan kepada kami, makanya manfaatnya bisa saya sampai ke sini Pak ya. Jadi pahala beliau juga mengalir ya. Beliau ya, ibunya beliau selalu menyediakan makanan minuman ketika kami bersekolah ya. Jadi itulah ya, saya ingat betul ya, rumahnya dekat sekolahan rumah beliau ya. Jadi saya selalu kalau istirahat itu ke rumah beliau ya. Kenapa kok ke rumah beliau? Karena saya nggak punya uang mau beli es ya. Saya nggak punya uang, nggak disangui oleh orang tua ya. Jadi saya minum ke situ, minta minum ya itu. Makanya dengan keluarga beliau dari anak pertama sampai anak terakhir hafal semua namanya ya. Itu beliau juga hafal semua dengan keluarga saya. Nah itu. Jadi dengan bersilaturahmi ini insya Allah akan panjang umur. Bapak Ibu kalau kepengen pendek umurnya nggak usah ikut bergabung di Ekawangi. Nggak usah ikut bergabung kalau ingin pendek umurnya. Tapi kalau ingin panjang umurnya, Bapak Ibu bergabung di Paguyuban Ekawangi. Bersilaturahmi, insya Allah akan ada hiburan ya, panjang umur insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua manfaatnya adalah memperbanyak rezeki atau membuka pintu rezeki. Bapak Ibu kalau di rumah kan tidak ada informasi ya, informasi pekerjaan tidak ada ya, informasi hubungan lah ya nggak ada, untuk masa depan kita, anak-anak kita nggak ada. Tapi dengan adanya silaturahmi ini insya Allah kita akan memperluas pintu rezeki. Buktinya ketika saya di sini saya dikasih kelapa ya,
air kelapa yang belum pernah saya jumpai selama saya di Kutai Timur. Sudah ada 35 tahun di Kalimantan, belum pernah menjumpai kelapa yang modelnya begini ya. Ini cantik ya, mudah-mudahan isinya juga segar ya, rasanya segar ya. Nah itu ya, nah, orang Banyuwangi aja ya. Dan juga banyak tadi yang saya santap makanannya ya. Itu berarti saya dapat rezeki. Bapak Ibu juga nanti insya Allah kalau ke Sangatta akan dapat rezeki ya. Di sana ada bos-bos toko-toko ya. Nah nanti kita singgah ya. Jadi yang pasukan yang saya bawa ini banyak membuka toko ya. Jadi nanti kita ke situ ya. Ke rumah saya monggo 24 jam terbuka rumah saya ya. Jadi silahkan ya. Tapi hubungi, kalau ke tempat saya itu hubungi dulu Pak ya. Karena saya kadang-kadang sewaktu-waktu ada tugas mendadak ya dari Pak Bupati ya. Jadi itu kebetulan alhamdulillah di Kutai Timur ini saya dipercaya oleh Pak Bupati sebagai Kepala Dinas Sosial Bapak Ibu ya. Jadi itulah makanya tugas yang kadang-kadang mendadak ya. Kayak kemarin saya sebenarnya ada di Samarinda ya. Tapi dengan adanya kegiatan ini saya kembali lagi ke sini ya. Jadi begitu kembali sore sudah ngajar di Setais, baru paginya ke sini, bisa nyampe di rumah, jadi padat ya. Maka oleh itu saya harapkan nanti Bapak Ibu jika kepingin silaturahmi ke rumah saya, hubungi dulu ke Pak Ketua Harian ya, kalau nggak punya nomor HP saya ya, Pak Ketua Harian hubungi, ada mau silaturahmi, nah nanti kita jadwalkan ya. Insya Allah ini manfaat silaturahmi akan mendapatkan rezeki. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya saya kepingin panjang lebar bercerita, tapi kalau tentang hal agama nanti ada penceramah sendiri ya, yang akan menyampaikan. Jadi saya tidak mau mengambil tupoksinya ibu atau bapak yang menyampaikan penceramah ya. Mungkin ini yang saya sampaikan, hanya pesan yang paling lebih penting adalah mari paguyuban kita semangatkan ya, kita semangatkan kegiatan-kegiatan di paguyuban ya. Boleh paguyuban itu dilaksanakan di rumah, boleh juga di luar rumah ya. Beberapa hari yang lalu DPD Ekawangi Kabupaten Kutai Timur mengadakan kegiatan di luar rumah. Jadi pengajiannya itu digabung dengan arisan, tapi pelaksananya di luar rumah, yaitu di Bukit Pandang kemarin ya. Jadi kita nyantai di Bukit Pandang sambil makan-makan ya, sambil minum di luar rumah ya. Tapi ada sewaktu-waktu kita mengadakan di dalam rumah. Jadi fleksibel itu kalau di kabupaten ya. Artinya apa? Kita melihat situasi dan keinginan yang akan menarik atau akan mendapatkan undian arisan tadi ya. Kalau yang mendapatkan giliran arisan tadi mengendaki, oh nanti sekaligus acara membacakan doa almarhum keluarganya, ya silahkan, jadi di rumah. Kalau oh saya kepingin acara di rumah saya itu bebas sambil refresh, ya boleh di luar, di taman-taman wisata boleh. Itu adalah sekarang yang sedang saya bangun. Jadi kegiatan itu bisa di dalam rumah, bisa juga di luar rumah ya. Itu nanti ke depan itu akan diminta kegiatannya oleh salah satu anggota karena sekaligus ulang tahun bertepatan dengan hari peringatan hari nikahnya. Nah, jadi ulang tahun hari nikahnya. Jadi bukan ulang tahun kelahirannya, tapi ulang tahun hari ini nikahnya. Ya boleh, saya bilang silahkan, monggo silahkan. Jadi fleksibel kegiatannya. Intinya yang penting kita silaturahmi. Mungkin itu Bapak Ibu, sebelum saya tutup, mungkin sekaligus kami berdiri sini bisa diserahkan ya kartu anggota Ekawangi khusus untuk DPC Kecamatan Bungalun. Monggo Pak Ketua DPC penyerahan sama Ibu Sekretaris.